Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arsad, yang saya hormati Bapak Muhammad Iksan, MPD, dan yang saya sangat banggakan, anak-anakku sekalian, Mas Tuntas Muhammadiyah Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini di masa Covid-19 kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan dan program penting dari Muhammadiyah Buton, webinar tentang integritas publikasi ilmiah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu hadirin sekalian dan anak-anak yang kami banggakan, mengawali sambutan saya di acara webinar kali ini, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada anak-anak kami, Mas Tuntas Muhammadiyah Buton, sehingga mereka bisa menghasilkan karya yang berkualitas. Yang kedua, tentu kami sangat mengapresiasi yang telah menginisiasi kepada lembaga publikasi dan jurnal menginisiasi kegiatan ini sebagai salah satu program kegiatan lembaga publikasi dan jurnal Tuntas Muhammadiyah Buton, dan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pada ini yang mana bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Hasanuddin. Ini juga merupakan tindak lanjut dari MOU yang kami telah lakukan beberapa bulan yang lalu. Terima kasih Pak Dr. Arsad yang sudah juga memberikan kami kesempatan untuk kita berbagi dan berbagi pengalaman dengan kami. Mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti jejak Universitas Hasanuddin. Kemudian yang ketiga, kami juga sangat, saya selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton, sangat berterima kasih kepada anak-anakku yang sangat luar biasa antusias mengikuti kegiatan ini. Ini merupakan tentunya langkah maju pemikiran yang betul-betul sangat kami harapkan adanya antusias dari mahasiswa. Jadi perlu kami sampaikan, ini merupakan momen yang sangat penting bagi saya selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Buton dalam penomoran ijazah sudah berdasarkan standar nasional pada tahun 2017. Nah, beberapa bulan yang lalu kami telah menerima surat edaran dari jadi kegiatan hari ini sebetulnya adalah kegelisahan kami pimpinan untuk menindaklanjuti surat edaran dari L2 Dikti Wilayah 9 nomor 7183/LL9/EP/20 tentang plagiasi, ya, yang mana di dalam surat edaran itu menyatakan bahwa pada saat mahasiswa akan wisuda perlu disertakan dengan surat keterangan bagi mahasiswa untuk dilihat karya ilmiahnya. Tentu apa yang surat edaran dari LDikti tersebut bukan asal kemauan dari L2 sendiri, tetapi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 70. Di situ dinyatakan bahwa bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar sarjana, akademik, profesi maupun vokasi, itu harus betul-betul karya ilmiahnya merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi. Dan jika ditemukan adanya plagiasi, maka akan dikenakan 2 tahun penjara atau denda 200 juta. Kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat 5. Tentu ini sangat keras bagi kita, dan saya selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan bahwa para mahasiswa itu harus betul-betul ketika membuat karya ilmiah berdasarkan betul-betul hasil pemikiran sendiri, harus berdasarkan ide-ide. Ya, betul bahwa dalam kita membuat sebuah karya ilmiah tentu kita butuh referensi.
Nah, akan tetapi ada aturan-aturan yang harus kita pelajari dan kita implementasikan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Tentu anakku sekalian, kami sangat berterima kasih kepada panitia, baik dari masukan dari Pak Prof. selaku narasumber menyampaikan terkait dengan maupun juga dari Ketua Lembaga Jurnal dan Publikasi mengambil tema tentang integritas publikasi ilmiah. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bagus sekali untuk memberikan pencerahan kepada anakku sekalian, sehingga pada saat mereka membuat karya ilmiah, betul-betul itu adalah hasil karya. Kita butuh referensi, tetapi pada saat kita ingin membuat itu memang perlu ide-ide dan ada aturan-aturan yang harus kita terapkan. Nah, pada kesempatan hari ini sangat berbahagialah bagi mahasiswa yang ikut pada hari ini karena akan dijelaskan berbagai macam aturan-aturan yang harus dilakukan dan implementasikan oleh seorang calon sarjana. Oleh karena itu, panitia pada kesempatan ini mewajibkan ya di dalam surat pamflet itu menyampaikan bahwa bagi mahasiswa semester akhir. Jadi ini merupakan momentum yang sangat tepat. Tolong kepada anak-anakku sekalian ikuti dengan baik apa yang menjadi anjuran, karena kami belum lama ini melakukan kegiatan wisuda 783 dan alhamdulillah dari 783 itu sudah dicek plagiasi. Jadi kami di Universitas Muhammadiyah Buton sudah punya software untuk bisa melihat, menilai, kemudian mengevaluasi publikasi-publikasi mahasiswa yang memang betul-betul ketika mereka akan di wisuda sudah betul-betul mereka menerapkan 30%. Jadi dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas Muhammadiyah Buton telah memiliki ada aturan atau kebijakan yang kami telah tetapkan bahwa plagiasinya 30%. Kenapa kami katakan demikian? Dengan adanya IT, kemajuan teknologi, dengan adanya internet tentu memudahkan mahasiswa untuk mencari referensi. Akan tetapi di balik kemudahan-kemudahan itu harus mahasiswa juga memahami bahwa bukan berarti kebebasan yang terbuka betul-betul, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan itu bukan lagi merupakan hasil pemikiran sendiri, tapi sudah diambil mentah-mentah 100% dari internet. Padahal semestinya dan sejatinya tidak seperti itu. Jadi perlu anak-anakku sekalian memahami apa sebetulnya integritas itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara integritas itu dari bahasa Latin yang berarti bahwa komplit, utuh, sempurna, yang berarti tiada cacat. Nah, sekarang kenapa harus kita memiliki integritas? Sebetulnya integritas ini bagi kita orang kalangan akademisi adalah merupakan fondasi untuk kita membangun kepercayaan, bertanggung jawab, dan selalu jujur dalam setiap tindakan. Jadi pada saat kita berbicara, berbuat, menulis, kita perlu berpikir dulu apakah sudah sesuai dengan etika. Ya, sehingga di sini tema-tema yang dimasukkan memang sangat luar biasa terkait dengan plagiasi. Memang itu sudah merupakan harga mati bagi orang-orang akademisi. Karena bahayanya atau sanksinya itu sangat berat sekali, 200 juta bahkan 2 tahun penjara. Nah, alangkah bodohnya kita kalau pada saat kita membuat karya ilmiah yang merupakan hasil karya kita, kita bisa mengambil dari luar. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat mengharapkan selama Anda 4 tahun kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton dan berusahalah semaksimal mungkin pada saat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang nantinya akan menjadi kenang-kenangan bahwa inilah hasil pemikiran saya selama 4 tahun kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton. Berikanlah yang terbaik dengan yang namanya bebas plagiasi, dan aturan kita adalah sebanyak 30%. Itu harga mati yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Ya, jadi memang ini berat, tetapi ketika kita mau akan 1000 alasan untuk menjelaskan. Tetapi ketika juga tidak mau akan ada 1000 alasan. Sekarang kembali kepada mahasiswa. Mau tidak menerapkan, karena itu memang harus diterapkan. Dan alhamdulillah kami Universitas Muhammadiyah Buton tahun ini sudah menerapkan. Karena memang juga itu merupakan surat edaran dari L2 Dikti yang mewajibkan kita harus menyertakan surat keterangan bebas plagiasi. Kembali lagi saya menyampaikan bahwa berintegritas itu sebetulnya adalah memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat.
saya perlu menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa hasil penelitian menunjukkan kesuksesan mahasiswa itu atau seorang itu bukan dilihat dari kepintarannya. Ya, jadi dari 18 item yang menunjukkan bahwa itu yang pertama adalah integritas. Jadi bukan itu IQ itu urutan ke-17, tetapi yang menyebabkan kesuksesan seseorang berdasarkan hasil penelitian di Amerika adalah integritas. Kejujuran kita, bagaimana kita punya prinsip, ya, kita punya prinsip, punya nilai, ya. Jadi itulah yang bisa membedakan kita sebagai orang akademisi. Jadi punya tanggung jawab moral bahwa apa yang kita karyakan adalah merupakan milik sendiri. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa menerapkan yang namanya referensi? Mempunyai referensi tidak masalah, akan tetapi kalau misalnya disebut plagiasi itu kan sebetulnya baik sengaja, ya, menciptakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk memperoleh nilai. Bagaimana sehingga kita bisa membuat sebuah karya ilmiah. Nah, tidak masalah, akan tetapi perlu kalau itu bukan ide atau kata-kata kita, sekarang jadi pertanyaan. Jika itu bukan hasil pemikiran kita, apakah disebut plagiasi? Tentunya ada kode etik yang harus kita jalankan. Ya, kita pakai ada tanda kutip di pertanyaan itu. Dan jika itu merupakan hasil berarti kita parafrase. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam buku itu kita perlu memparafrasenya. Walaupun kita sudah memparafrase, tetap harus kita masukkan nama. Jadi daftar pustakanya harus lengkap, sumber data dan namanya, buku siapa, namanya apa, halaman berapa. Itu harus digarisbawahi oleh seorang calon-calon sarjana. Ya, apakah dia S1, S2 atau S3. Ya, jadi itu kita membuat sebuah karya ilmiah itu tidak gampang, akan tetapi tidak susah, tergantung kemauan kita, mau tidak kita menghasilkan. Ketika anak-anakku sekalian pada hari ini, paling tidak kehadiran anakku sekalian pada hari ini menunjukkan satu komitmen yang kuat bahwa kami mau menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berdasarkan hasil pemikiran kami sendiri. Saya selaku pimpinan sangat mengapresiasi dan menghargai para mahasiswa yang ikut pada hari ini karena sudah menunjukkan etikat yang baik untuk mendengarkan pencerahan dari Pak Prof dan Pak Dr. Asad yang tentunya handal dalam bidangnya dan akan membuka wawasan dan cara berpikir mahasiswa bagaimana menghasilkan sebuah karya ilmiah yang betul-betul berkualitas. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa plagiasi tentu banyak hal, plagiasi kata, kemudian plagiasi struktur, kemudian plagiasi ide, kemudian plagiasi kepenulisan dan plagiasi diri. Bisa jadi kita ambil karya orang baru kita ganti nama, itu sangat berbahaya. Dan jika ditemukan, maka lagi-lagi hukumannya sangat berat. Perlu kami sampaikan juga kepada anakku sekalian, mulailah untuk memiliki integritas. Hasilkan karya yang berkualitas, banggakan universitas, banggakan orang tua bahwa itu adalah karya Anda sendiri. Memang kami sangat menyadari bahwa untuk bisa kita sukses itu tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi penuh perjuangan. Oleh karena itu, mahasiswa hari ini sudah mulai memikirkan apa temanya, kemudian mengumpulkan jurnal-jurnal, dan harus dari hasil jurnal-jurnal yang dia ada itu tidak langsung kita mengambil mentah-mentah apa yang disampaikan itu apa yang dia, tetapi harus diparafrase. Kami sangat mengharapkan kepada para pemateri, berikanlah ilmu yang secara holistik, secara menyeluruh, secara utuh, sehingga mereka pada kesempatan ini akan memberikan betul-betul pencerahan karena terus terang kami selaku pimpinan punya tanggung jawab yang berat. Apalagi sekarang ada aturan bahwa mahasiswa benar-benar harus bebas plagiasi 30%. Tentu tidak gampang untuk menghasilkan itu, tapi kami yakin bahwa dengan keseriusan dari anakku sekalian untuk mau menghasilkan publikasi yang bebas plagiasi, sudah tempatnya pada hari ini untuk mendapatkan berbagai pencerahan. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan webinar pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami semoga kepada para mahasiswa
marilah mengikuti kegiatan ini dengan baik, serius, dan penuh tanggung jawab. Mulai punya ide-ide sendiri dan mulai berani mengembangkan ide-idenya dan mencari referensi yang benar-benar betul-betul sempurna sehingga kita layak disebut sebagai mahasiswa akademik, mahasiswa yang memiliki integritas yang tinggi. Setelah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar integritas publikasi ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat mengikuti, Pak anakku, mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini akan memiliki pencerahan yang sangat maksimal dan bisa menghasilkan suatu publikasi ilmiah yang benar-benar berkualitas dan membanggakan Universitas Muhammadiyah Buton. Saya akhiri, Nasrul minal Fatun Karib, wa ba'siril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biasa juga ada kegiatan mahasiswa dibuka dia secara online ya. Kegiatannya ini. Kegiatan apa? Ada mahasiswa webinar besok. Ada kan? Webinar siapa? Tanggal 22. Apa? Penegakan dengan beda rumah ada berapa itu SN-nya? Ada proposalnya. Oh iya. Iya, Ibu berarti di sana tuh? Iya. Offline dia. Iya, dia campur antara ada. Iya, tapi Ibu ke sana kan? Iya. Boleh, iya. Apa itu namanya? Besok itu kemungkinan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ternyata speaker saya tadi mute. Saya ulang, Bu, mohon maaf. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Ibu. Kami sampaikan kepada Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Dr. Wode Al-Zarliani, SPMM. Berikutnya, Bu, kami minta kesediaannya Ibu untuk melakukan foto bersama, Bu, sebelum mengakhiri. Oke. Masuk di sesi pertama. Ya, oke. Senyuman. Baik, untuk peserta, semua peserta, rekan-rekan mahasiswa, statusnya on kamera ya. Diaktifkan kameranya. 300 tapi tidak mampu webinarnya. Ya, hitung Fai, hitung 1 2 3 ya supaya siap, supaya cantik hasilnya. Ya. Ya. Oke. Saya hitung ya. Kita mulai. 1 2 3. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas sesi foto bersamanya ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, oke. Makasih Bu moderator. Iya, Bu. Oke, sekarang baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Sekarang kita untuk acara selanjutnya kita akan masuk pada sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Ya, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada satu hal yang kita ambil ya, kita catat dari poin yang diberikan oleh sambutan Ibu pimpinan kita tadi, bahwa integritas itu yang paling poin dalam makna sebuah integritas itu adalah kejujuran dan tanggung jawab moral. Ya, dalam hal ini kita sebagai calon mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3, tanggung jawab moral yang kita hadapi yaitu betapa kita harus jujur pada diri kita sendiri, bahwa dalam menuliskan sebuah karya ilmiah kita tidak boleh mengklaim karya orang lain sebagai karya diri kita sendiri. Memang untuk menuju satu keprofesionalan itu membutuhkan satu perjuangan, tetapi
satu poin yang kita bisa tarik dari sambutan beliau, yaitu di mana ada kemauan pasti ada jalan, dan sebaliknya di mana tidak ada kemauan itu sendiri maka pasti akan timbul berbagai macam alasan. Baik, untuk melengkapi ilmu kita tentang ilmu plagiarisme, ya, sejauh mana ruang lingkup plagiarisme itu, apakah kita ini sudah dikatakan plagiat atau belum, ya, biar kita tidak bertanya-tanya pada diri sendiri. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, ya. Beliau seorang guru besar dari Universitas Hasanuddin Makassar, ya. Bapak, selamat datang Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, bagus. Ya, perlu diketahui bersama Bapak, saat ini Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam dunia publikasi ilmiah, Bapak berstatus sebagai Chief in Editor pada JISH ILS Journal, ya. Dan di samping itu juga beliau aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal, baik di dalam negeri maupun jurnal internasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Kepada Bapak, kami persilakan. Makasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya merasa seperti berada di Buton. Ya, alhamdulillah. Karena meskipun kita dalam jarak, tetapi kita masih bisa bertemu dalam situasi pandemi. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk tetap berkiprah, apalagi di dalam dunia akademik. Saya ingin menyapa Ibu Rektor, Ibu Dr. Waude Sahreni. Terima kasih telah mengundang saya menyampaikan beberapa gagasan-gagasan yang selama ini memang sudah menjadi satu kebutuhan untuk kita ketahui bersama mengenai plagiasi. Tentu nanti akan ada beberapa poin yang saya akan bicarakan, dan semalam saya berupaya mengontak Pak Arsad untuk tahu kira-kira saya bisa berbagi pada ruang lingkup mana yang saya bicarakan. Tetapi tidak sempat, dan saya terus saja membuat PowerPoint yang kira-kira menurut saya inilah PowerPoint yang akan menjadi kebutuhan kita semua. Saya juga menyapa Pak Dr. Arsa. Mudah-mudahan sudah ada dalam ruangan pembicara yang satu, panitia. Saya mau share dulu. Ketika panitia menghubungi saya, sebenarnya komunikasi agak terputus-putus, tapi saya mendengarnya bahwa ini adalah webinar, lalu menyangkut publikasi, lalu menyangkut integritas, maka saya mengatakan iya. Sesudah saya mengatakan iya, baru saya berpikir ini waktunya kapan.
jam berapa saya harus mengatur waktu dan sebagainya. Tetapi karena ini adalah kebaikan, ini adalah satu jalan untuk kita saling memberi pencerahan, maka saya pikir tidak ada jalan untuk mengatakan tidak demi pengembangan satu universitas yang baru pertama kali saya berinteraksi, tetapi saya tahu persis bahwa universitas ini seperti universitas yang tidak asing di telinga saya. Sering saya mendengar, sering saya berbincang-bincang dengan beberapa staf dari sana, dan bahkan alhamdulillah beberapa alumni kami ada di tempat itu. Saya memberinya judul publikasi dan integritas akademik. Saya ingin melihatnya di dalam dua sisi. Dua sisi ini sebenarnya sangat biasa. Ketika kita bicara soal publikasi, sekarang tuntutan publikasi baik Asia, Indonesia maupun masing-masing perguruan tinggi itu menjadi target, dan itu akan kelihatan di Sinta sejauh mana setiap universitas ini berpublikasi. Kami sekarang ini di Unhas, khususnya ilmu budaya, juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Gunadarma, baru-baru juga melakukan kegiatan yang kurang lebih sama, kemudian UNAS, Jakarta, Megora, kemudian Uniba Balikpapan. Saya mau memulai yang biasa-biasa saja. Kalau kita bicara soal publikasi, artinya kita bicara soal menceplak atau mengambil alih karangan orang atau pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat sendiri. Di situ letak masalahnya. Orang punya, kita klaim, dan mengesankan bahwa ini adalah milik sendiri. Itu yang dimaksud dengan plagiat. Makanya setelah dunia plagiat ini semakin marak, muncullah istilah ATM. ATM itu ya ambil, tiru, ambil, kemudian tiru, kemudian modifikasi. Kita harus berada pada kata modifikasi. Nanti akan kita bicara soal modifikasi. Yang kedua, sudah tadi dikemukakan oleh Bu Rektor bahwa plagiat ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena dia tindak pidana, maka pelakunya itu bisa dihukum. Baik hukum kurungan maupun hukum denda. Atau kedua-duanya. Dan tidak main-main dendanya, 200 juta. 2 tahun penjara. Dan 2 tahun penjara. Ya, 2 tahun penjara. Yang lain, di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Unhas misalnya, plagiasi atau plagiator itu dapat diberi sanksi akademik berupa pemecatan. Pemecatan artinya pemutusan hak studi tanpa keterangan bahwa dia pernah belajar. Auzubillah. Ini yang harus kita. Lalu kalau misalnya di wilayah Kopertis juga sudah menerapkan seperti ini, maka ada satu hal yang perlu menjadi perhatian dari setiap perguruan tinggi, bahwa berlakunya satu peraturan, maka menjadi kewajiban perguruan tinggi itu untuk mensosialisasi, untuk memproteksi, untuk memperkenalkan, untuk melindungi anak-anak, untuk memberitahu bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, untuk mengamankan mereka, untuk memberi mereka fasilitas. Karena sangat keliru ketika kita menerapkan sesuatu tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Sedikit saya mau berpindah. Dunia plagiasi mulai disebutkan di dalam satu peraturan pemerintah, khususnya Kepmen, itu sejak tahun 2003. Pertanyaannya, bagaimana dengan sebelum 2003? Sebelum 2003,
plagiasi juga sangat tidak diinginkan, tetapi belum dibuatkan satu peraturan yang tegas. Sejak tahun 2003 ada aturan yang jelas, lalu masuk pula lah Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Di dalamnya itu ada menyangkut mahasiswa. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 37 2009 tentang dosen. Dosen diharapkan bertanggung jawab secara moral untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa. Kemudian tahun 2010 keluar 2 peraturan, artinya peraturan ini berlaku sejak 10 tahun yang lalu, mengenai peraturan pemerintah nomor 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, dan termasuk di dalamnya adalah peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang peraturan PP, dan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Apa yang dikemukakan oleh Ibu Rektor adalah mengacu kepada yang terakhir. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Begini bunyi peraturan. Pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Pencegahan itu adalah tanggung jawab perguruan tinggi. Tanggung jawab dosen. Tanggung jawab kita semua. Kita tidak boleh membiarkan mahasiswa berada di jalan yang hampir plagiasi lalu kita tidak cegah. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan satu upaya untuk mensosialisasikan kepada mereka sehingga kita ini bisa menganggap ini adalah satu langkah-langkah pencegahan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya hanya mau mengutip sedikit saja dari permen itu, karena permen dengan pandangan umum tentang pengertian plagiasi sedikitnya berbeda, dan tentu kita harus merujuk pada permen ini. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi ingat anak-anakku, perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau ini dijadikan misalnya satu delik, satu tuntutan, tidak cukup untuk kita mengatakan bahwa ini tidak sengaja. Kalau kita tidak minta-minta, kalau misalnya kita bersinggolan orang di jalan, maka ada ruang untuk mengatakan tidak sengaja dengan bukti-bukti yang kuat. Tetapi mengambil hak orang, hak cipta orang, hak intelektual orang, tidak berlaku untuk kata tidak sengaja. Mengapa tidak berlaku kata tidak sengaja? Karena tersedia berbagai fasilitas yang bisa menopang kegiatan seperti ini. Di mana sengaja dan tidak sengajanya adalah dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit, angka, penilaian, status, dan sebagainya, atau nilai untuk karya ilmiah dengan mengutip sebagian, ini lagi yang berbahaya, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya dan tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini yang perlu. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sekarang kita berada di dalam dunia ini. Ini selalu menggoda. Ada 2 tools yang ada di tangan kita yang sangat menggoda. Lebih menggoda dari hidangan buka puasa sebelum beduk. Hidangan buka puasa sebelum beduk masih bisa kita bertasbih, mungkin masih bisa kita mengaji, masih bisa kita berselawat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan tugas, ada desakan dosen, sudah deadline, waktu sudah mau habis, ada sesuatu yang melintas di mata, dunia internet begitu luas, dunia ini tidak lagi berbatas, semua kita bisa baca, maka kita akan mengklik ini.
Begitu mengklik ini, maka kita akan masuk kepada satu jebakan setan. Itu istilah saya. Selalu menggoda dan jangan pernah tergoda. Mengapa terjadi plagiasi? Ini semalam saya pikir-pikir. Saya duduk di teras rumah sambil saya lihat kembang, saya memikirkan ini. Dan satu persatu saya rumuskan. Pertama, plagiasi terjadi karena kita mencari jalan pintas di tengah tersedianya ruang copy paste. Ruang copy paste karya orang lain atau sumber lain. Artinya teori kejahatan berlaku, maka kejahatan sulit terjadi kalau tidak ada kesempatan. Karena ada kesempatan dan ada peluang, maka terbuka ruang untuk itu. Yang kedua, kurangnya kesadaran menghormati karya intelektual orang lain. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Ibu Rektor, integritas. Kita harus berintegriti. Berintegriti itu tempatnya di dua. Ada di kepala dan ada di hati. Kalau cuma ada di kepala, belum tentu. Ada di hati juga belum tentu. Tapi kalau kombinasi keduanya, kita sadar bahwa jangan pernah kita mencoba mengambil kepunyaan orang. Apalagi mengklaimnya bahwa ini adalah kepunyaan kita sendiri, maka itu yang dimaksud dengan dengan kurangnya kesadaran. Yang ketiga, terjadi plagiasi tanpa sadar. Akibat ketidakhati-hatian. Jadi ini yang banyak terjadi. Ketidakhati-hatian. Jadi sebenarnya kalau teman kamu bilang, nanti saya bantu bikinkan kamu makalah, lalu makalah itu untuk di-store ke dosen, lalu dosen itu menemukan bahwa ada plagiasi, lalu dosen ini keberatan. Karena plagiasi ini ada 3. Bisa dia delik aduan, bisa dia delik temuan, dan bisa juga adalah delik komplain. Perlukah kita hati-hati? Perlu. Dengan cara apa? Sekarang ada alat. Ada alat yang bisa digunakan untuk mengecek apakah ini plagiasi. Yang juga terkait dengan integriti adalah seseorang merasa bahwa kelakuan ini tidak mungkin ketahuan. Wah, biarlah saya ambil ini karyanya Ibu Rektor ini. Karena ini sudah tersedia mudah. Ibu Rektor juga tidak akan dia perhatikan. Mungkin saat itu tidak. Tapi pada saatnya nanti, pada saat tertentu, kalau ini ketahuan, baik Ibu Rektor tidak komplain, tetapi lembaga yang komplain atau pembaca yang komplain, maka ini bisa menjadi masalah. Jangan pernah berpikir bahwa saya kan sudah alumni dari Universitas Muhammadiyah Buton, lalu tidak ada masalah. Kalau ini dijadikan masalah, maka ijazah saudara bisa dicabut. Ijazah ini kan sebenarnya adalah pemberian gelar oleh pemerintah. Karena adanya satu pengakuan. Kalau pengakuannya itu dicabut, maka gelarnya Anda juga secara otomatis dicabut. Ada juga sekelompok orang menganggap bahwa ini soal biasa. Plagiasi itu soal biasa. Orang lain juga lakukan. Mungkin dosen saya juga plagiasi, ketua departemen saya plagiasi. Wakil rektor juga plagiasi, ibu rektor juga plagiasi, tetangga saya plagiasi. Orang yang ranking 1 di kelas juga plagiasi. Karena ini tadi kembali kepada soal integriti. Dia bilang ini kan soal biasa. Sehingga dia mau orang lain juga lakukan. Kalau Anda berpendapat seperti ini, maka Anda sangat keliru. Karena ketika Anda melihat orang lain berbuat salah, Anda mau menjadikan itu satu pembenaran bahwa Anda juga mau melakukan itu. Maka seharusnya Anda ingatkan, seharusnya Anda tegur, seharusnya Anda beri pencerahan dan apa yang sulit kalau karyanya Ibu Rektor saya sebutkan di belakangnya bahwa ini adalah Sahraini tahun sekian
halaman sekian. Tidak menurunkan derajat kamu. Kalau Anda mengutip karya orang lain, tidak menurunkan derajat kamu. Tidak menurunkan kepakaran kamu. Tidak menurunkan intelektualitas kamu. Justru orang akan mengatakan begitu luas wawasan dan bacaan orang ini terhadap satu sumber. Mengapa saya mau mengatakan bahwa ini karya saya, padahal ini karyanya Pak Arsyad? Ngapain? Ngapain? Saya tulis saja Pak Arsyad. Tahun, kalau ada halaman-halaman, selesai perkara. Kita ini menjadi bersih. Yang lain, institusi bagi mahasiswa dosen misalnya, tidak melakukan pengetatan aturan. Sehingga muncul wacana sekarang, kalau terjadi plagiasi di satu institusi, maka sesungguhnya yang mau ditanya bukan hanya pelakunya, tetapi di mana perbuatan dan untuk kepentingan apa perbuatan itu dilakukan. Kalau ada jalan raya, tiba-tiba di ujung jalan saya dianggap melanggar, tetapi di depan sana tidak ada rambu-rambu lalu lintas, apakah ini bisa dianggap bukan sebagai satu jebakan atau apa? Inilah saya katakan tadi, lembaga di mana kita belajar, lembaga di mana kita meneliti, lembaga di mana kita berpeluang untuk melakukan itu, maka lembaga itu berkewajiban untuk mengingatkan. Sudah tadi Ibu Rektor kemukakan sebenarnya plagiasi itu jenisnya seperti apa. Yang paling tren sekarang menjadi pengetahuan umum ada 4. Word by word. Ada kata yang memang dimiliki oleh orang. Jangan Kak bilang, kan saya cuma pindahkan ini. Tetapi kalau kata itu adalah sebuah istilah kunci, dan istilah kunci menjadi patennya orang, mengapa tidak? Kita sebutkan. Atau saya mengambil sumber, lalu seolah-olah sumber itu adalah punya saya. Oh, enggak bisa. Atau kepengarangan. Saya ganti nama orang menjadi nama saya karena apa yang ditulis orang itu sangat bagus dan sebagainya. Oh, itu enggak bisa. Bahkan yang terakhir pun tidak bisa adalah self-plagiasi. Mengambil milik kita sendiri secara tidak wajar. Karena kalau ini bisa, berarti satu artikel saya bisa saya penggal-penggal menjadi 7 artikel, dan nanti sistem sitasi menjadi kacau. Ini yang menjadi alasan. Jadi sebenarnya secara prinsip akademia mengutip diri sendiri itu boleh. Tetapi mengambil begitu saja yang saya sudah tulis di artikel A, di artikel B saya ambil lagi, di artikel C saya ambil lagi. Itu yang dimaksud dengan self-plagiasi. Dan ini bisa mengacaukan satu sistem yang berada di mesin Google. Mesin Google ini kan membaca. Ada satu pandangan, ada satu paragraf, mesin Google mengatakan judul di mana tulisan ini ditemukan adalah di A, tapi ada juga di B. Lalu yang mau menjadi pemilik citasinya siapa? Anak-anakku sekalian, sedikitnya saya mau berbicara soal kata demi kata. Pengutipan kata. Jangan lupa, mesin detektor ini sudah diset sedemikian rupa untuk satu istilah yang sudah populer. Ada yang jumlahnya 10.000, ada yang jumlahnya 1 juta, dan itu tidak perlu dikutip. Kalau saya mau mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak perlu dalam kurung SK, MPR, nomor sekian, tidak perlu. Karena itu milik umum. Dan
Mesin Google tidak akan mengatakan bahwa ini plagiat. Karena sudah lebih dari 1 juta orang mengatakan itu dalam tulisan. Tapi kalau saya mengatakan misalnya, Presiden Jokowi itu adalah presiden yang lambat mengambil keputusan, maka itu harus saya citasi. Karena itu adalah khas, itu adalah bukan milik umum, itu adalah pandangan yang harus secara khusus dipertanggungjawabkan. Mengenai sumber, makanya ketika Bapak Herman menghubungi saya bertanya, apakah webinar ini adalah metodenya pelatihan atau tidak? Dia bilang bukan. Sebenarnya kalau bicara satu sumber, mungkin pada satu kesempatan kita harus semua bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak kita bagaimana kita membaca satu sumber, kita parafrase, lalu kita kendalikan sumber itu menjadi bukan milik orang. Dan itu punya cara. Itu punya cara. Caranya bagaimana? Kalau saya orang yang tidak berkemampuan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saya pergi beli baju di pasar, lalu yang saya beli adalah baju bekas, lalu baju itu besar, saya bisa bawa ke tukang menjahit. Dan tukang menjahit ini mengubah ini. Dan setelah dia ubah, maka baju ini menjadi bukan baju murahan yang saya beli tadi, melainkan menjadi baju yang pas dengan saya, baju yang cocok letak kantongnya, baju yang rapi kancingnya, baju yang lengannya sangat proporsional dengan ukuran badan. Pak sekalian, selalu saya mau mengingatkan bahwa plagiasi tahun 2003 mulai marak. Saya tidak ingin menunjukkan data, tetapi saya ingin bertanya kepada semua, dijawab dalam hati saja. Tolong saya dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Pernahkah Anda mendengar dan mengetahui mahasiswa melakukan plagiat? Iya. Pernahkah Anda mendengar, membaca di koran, mendengar di televisi, ada dosen, guru melakukan plagiat dan kena hukuman? Iya. Pernahkah saudara mendengar ada peneliti, surveyor melakukan plagiat dan kena hukuman? Iya. Pernahkah Anda mendengar ada rektor pejabat universitas melakukan plagiat? Iya. Tidak perlu saya sebutkan universitasnya mana. Telinga kita masih segar. Dihentikan menjadi rektor. Setengah dari universitasnya membela dia, tetapi tidak bisa dia bela dirinya. Karena apa yang dia tulis tidak bisa dia hapus. Sebab dia sudah tersimpan di proxy Google. Lalu, pernahkah saudara mendengar seorang menteri melakukan plagiat? Iya. Wakil menteri, iya. Lalu apakah dibiarkan? Dihentikan. Memperoleh hukuman. Kalau begitu, mulai dari mahasiswa sampai menteri, ada kasus yang pernah kita dapatkan dan ini melakukan plagiat. Dan jangan, anak-anak semua, jangan menambah barisan itu. Saya bisa berbicara kalau satu pandangan orang lain, saya sebutkan. Saya sebutkan. Mengapa? Apa yang salah kalau saya sebutkan? Apa berat? Tidak. Tapi saya ingin seolah-olah bahwa itu saya punya. Tidak. Tidak. Anak-anakku sekalian, ini banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Dan banyak kasus. Makanya saya tulis waspada. Waspada. Ceritanya begini.
Ada orang menulis laporan penelitian, skripsi, atau tugas dosen, menulis dengan baik, dengan hati-hati, dengan sadar. Dia hindari tadi ciri-ciri yang mau terjadi plagiat. Mengutip dengan baik dari buku. Apa yang terjadi kemudian? Sumber yang dia kutip itu adalah sumber yang tidak clear dan clean. Sumber yang dikutip itu adalah barang curian. Contoh, mungkin ada dosen, maaf saya tidak mau mengambil dosen, mungkin ada si A, kita kagum dengan dia. Kita baca tulisannya luar biasa. Kita baca bukunya. Lalu kita kutip buku dia, menyebutkan namanya dia. Dalam kurung si A tahun 2019 halaman sekian. Ternyata dosen ini dia ambil orang punya tanpa jujur. Maka ini bisa menjadi delik plagiasi. Makanya saya bilang waspada. Samalah kalau seorang penceramah tidak bisa kita mengatakan. Kalau seorang penceramah kita mengatakan bahwa saya membaca di dalam kitab mengatakan begini, artinya kita bersandar. Itu ceritanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini soal kehati-hatian. Maka mensitasi dari sumber yang tidak clear dan clean, sesungguhnya yang menjadi apalagi namanya, tetap yang ikut bertanggung jawab adalah si penulis sumber. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, sedikitnya saya mau pindah ke sini dulu. Kita mau berbicara atau kita sedang berbicara soal plagiasi. Dan ketika kita berbicara soal plagiasi, maka salah satu alternatif jalan keluar yang baik adalah parafrase. Biasa juga disebut dengan parafrase. Dan bisa juga kita sitasi. Yang paling aman adalah sitasi. Yang paling aman adalah sitasi. Saya menulisnya plagiasi. No way, no way, no way. Tidak boleh. Saya kasih hitam. Jangan membuat catatan hitam di muka Anda sehingga Anda menjadi sarjana Universitas Muhammadiyah Buton. Dosa ini dosa Anda dan Anda bisa memberi dosa juga kepada ibu kandung kamu, alma mater kamu yang namanya Universitas Muhammadiyah Buton. Mengapa kamu tidak melakukan parafrase? Parafrase itu ada caranya. Ada 7 cara, nantilah satu kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol ini mengenai bagaimana ini menghilangkan. Kemudian kita sitasi. Apa yang sulit kalau kita mensitasi? Menyebutkan. Kalau ada sebuah tulisan, sitasinya banyak, apakah penulisnya bodoh? Enggak. Penulisnya hebat. Karena dia bisa menghubung-hubungkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Lalu kemudian dia mengambil sikap. Sejauh dia mengambil sikap, maka itulah intelektualitas dia. Sedikit saya mau bicara soal ini. Plagiarisme versus similaritas. Di dunia manapun, di dunia akademik manapun sekarang di seluruh dunia, mengkampanyekan ini. Plagiarisme no tolerance. Similaritas
Untuk penyelesaian studi, baik disertasi, tesis, skripsi, tergantung kebijakan institusi. Jadi sebenarnya kita itu bertoleransi adalah pada similaritas. Bukan pada plagiarisme. Karena kita sudah sepakat. Plagiarisme ini pencurian. Jadi kalau kita toleransi, maka sama dengan kita mentoleransi pencurian. Yang bisa kita toleransi adalah similaritas. Ada perguruan tinggi karena kalau ketentuan pemerintah yang melalui Undang-Undang nomor sekian tahun 2010 tadi, Undang-Undang 17, disebutkan perguruan tinggi boleh menetapkan misalnya similaritasnya 30%. Boleh. Bahwa penelitian ini sudah ada kemiripan. Lalu siapa yang mau menentukan kemiripan? Ya ada mesin. Itu untuk. Kemudian, siapa yang menentukan mengenai similaritas, rating similaritas, jumlah similaritas, adalah untuk publikasi, jurnal, buku, karya sastra, desain seni, itu tergantung dari publisher. Tergantung dari publisher. Kalau jurnal misalnya, ada yang mau similaritasnya cuma 8%. 8%. Ada yang 13%, ada yang 15%. Di atas 15 sudah mulai dicurigai abal-abal. Karena ini bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Kan ini soal sisi di mana kita bisa membahas sesuatu. Maka di dalam dunia akademik, penelitian ada yang dimaksud dengan fishbone. Fishbone itu adalah satu konsepsi ilmu atau satu kebulatan ilmu lalu kita bahas bersama-sama. Ada yang menulis matanya, ada yang menulis siripnya, ada yang menulis ekornya, ada yang menulis tulangnya, ada yang menulis isi perutnya, ada yang menulis nanti gaya bergeraknya. Padahal semuanya kita ini adalah menulis misalnya soal ikan. Itulah yang dimaksud dengan fishbone. Makanya kalau Anda menulis, maka pintarlah Anda untuk menyatakan atau memperlihatkan posisi Anda di mana. Ada beberapa teknik untuk menghindari misalnya similaritas, bahwa itu menyatakan konsep diskonsep. Kalau dan ada bidang ilmu, ada dua bidang ilmu yang sangat pintar melakukan ini. Pertama, bidang ilmu kedokteran. Orang kedokteran kalau meneliti, lalu hasil penelitian diseminarkan, ada orang mengajukan pertanyaan, penelitian ini sudah pernah dilakukan. Misalnya dia melakukan penelitian tentang mata. Dia bisa mengatakan, memang penelitian tentang mata pernah dilakukan. Tapi yang dilakukan oleh peneliti sebelum saya, mata kiri. Saya ini mau meneliti mata kanan. Maka dia menjadi lain. Orang pertanian juga seperti itu. Orang yang peneliti hama. Orang yang meneliti hama tentang binatang kecil, ada yang meneliti kaki depan 2. Ada yang meneliti kaki belakang. Ada yang meneliti berapa lama hama ini hinggap di daun. Ada yang meneliti kalau hama ini hinggap di daun, ada titik apa yang dia tinggalkan. Itu mengandung apa. Begitulah ilmu pengetahuan. Apalagi seperti ilmu yang saudara-saudara, anak-anakku semua yang sedang pelajari di Universitas Buton dengan beragam, itu adalah ilmu-ilmu besar. Ilmu-ilmu besar bisa kita teliti dengan bagus, dengan metode yang benar, tetapi ilmu-ilmu kecil juga. Orang terkadang meneliti sesuatu tentang hal-hal yang kecil.
Dan itu semua boleh. Kalau misalnya di dalam linguistik ada orang meneliti soal wacana besar sekali. Tapi ada juga orang yang mau meneliti soal paragraf. Ada. Bahkan lebih kecil lagi ada yang mau meneliti soal kalimat. Lalu di bawahnya ada yang mau meneliti soal kata. Lalu di bawahnya ada yang mau meneliti soal fonologi. Fonetiknya. Bagaimana? Bagaimana misalnya orang-orang dari Sulawesi Tenggara, Buton membaca satu kata, kenapa berbeda dengan saudara kita yang dari Toraja? Sudah dia lihat mau kemana, tetapi tetap dia baca mau kemana. Misalnya. Jadi, untuk similaritas, itu tergantung dari kebijakan institusi, kemudian untuk publikasi tergantung dari publisher. Nanti bisa kita bicara banyak tentang ini. Saya mau mengatakan begini. Tidak ada alasan untuk kita tidak memproteksi. Sekarang ini free. 10 situs cek plagiarisme terbaik. Ini free. Dan mengapa Anda tidak mencoba itu? Kan mudah. Download, masukkan satu paragraf, karena ini free. Biasanya tidak bisa langsung banyak. Masukkan 3 lembar, lihat, oh plagiasinya sudah sekian. Mengapa kita malas? Artinya, ini penting saya kemukakan karena saya tidak ingin anak-anakku semua berspekulasi. Saya tidak ingin Anda berspekulasi. Saya ingin tunjukkan 4 yang strongly free. Ini free. Plagiarism checker, that's free. Bisa Anda lihat. Bisa Anda coba menulis dalamnya, lalu enter, lalu keluar. Karena yang Anda masukkan itu adalah tulisan dari Bu Rektor misalnya, bisa keluar, bisa kelihatan. Atau Anda bisa mendownload plagiarism checker yang dikeluarkan oleh question text. Atau biasa disebut dengan Qtext. Atau bisa mengenai plagiarisme scanning atau yang disingkat dengan flag scan. Anda tinggal melakukan itu, tinggal dengan mudah. Karena ada alat yang berbayar. Dan biasanya yang berbayar itu karena orang ini kapasitasnya besar, maka itu dimiliki oleh perguruan tinggi. Ini juga ada Copilix. Copilix misalnya banyak dipakai oleh bidang-bidang. Saya mau bercerita sedikit tentang, saya kembali. Mengapa tadi similaritas ini untuk disertasi, tesis, skripsi tergantung dari perguruan tinggi? Karena ada kendala teknis seperti ini. Kalau Anda mahasiswa matematik, Anda mahasiswa biologi, ketika Anda menulis tentu Anda ingin menyebutkan rumus. Dan ketika rumus itu masih detektor plagiarisme, maka apa yang Anda mau lakukan? Makanya biasanya dia masuk pada konsep similaritas. Demikian juga misalnya Anda peneliti karya-karya sastra, di karya-karya sastra mungkin Anda mengambil data beberapa percakapan yang terjadi di dalam plot, lalu karena ambil memotong itu, maka itu akan terjadi similaritas. Makanya similaritas sekali lagi ditentukan oleh satu slide lagi. Ini contohnya. Kan puas kita kalau
menulis artikel, menulis skripsi, lalu kita masukkan di mesin, lalu kita lihat, oh ternyata ini begini. Oh ternyata ini miliknya ini tidak saya kutip, saya baca ulang lagi. Oh ternyata ini adalah ada sesuatu yang salah, saya baca lagi. Terakhir, karena saya mau menguji jam 10, tapi sambil saya dengarkan, ini yang terakhir, say no to plagiarism. Ini harus menjadi komitmen Universitas Muhammadiyah Buton untuk mengatakan ini. Kalau perlu kita tulis di depan kantor akademik, kita tulis di depan kelas, kita tulis di depan kampus bahwa say no to plagiarism. Terakhir saya kira cukup, saya kasih melompat. Saya lihat ada panitianya, dia WA saya. Terima kasih, kalau Anda ada sesuatu, ini email saya. Mungkin ada yang mau foto, ini ID Sinta saya, dan ini ID Scopus saya. Saya sudah membuktikan dengan ketekunan untuk menulis. Saya sekarang ini banyak mereview tulisan-tulisan, bahkan ada tulisan yang masuk di dalam Scopus juga saya tulis. Alhamdulillah bisa saya menunjukkan kepada orang lain bahwa dengan teknik yang saya miliki, yang insya Allah suatu hari kita berbagi mengenai bagaimana menghindari plagiarisme. Cukup sekian untuk sesi saya, silakan dilanjutkan kepada seksi lain. Terima kasih kepada panitia. Nanti kalau ada tanya jawab bisa pada sesudah pembicara kedua supaya bisa gabung dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum atas materi, pemaparan materinya dengan tema ruang lingkup plagiarisme dan penulisan karya ilmiah. Ya, satu poin penting yang saya catat dari pemaparan Bapak, ya, bahwa ya, saya tujukan juga untuk teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa dalam ruang lingkup plagiarisme ini, tindakan sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Walaupun itu yang kita ambil adalah sebagian, sedikit atau besar, jika kita tidak menyentuhkan atau menyertakan sumber, maka kita disebut sebagai plagiat. Ya, jadi ayolah kita dalam menulis publikasi ilmiah bahwa wajib jika kita melakukan sitasi, ya, kita mensitasi itu harus dari sumber yang jelas. Jangan mensitasi dari sumber yang tidak jelas. Satu catatan moral, ya, yang kita bisa petik juga, bahwa tidak akan menurunkan sedikit pun harga diri kita jika kita menyertakan sumber yang kita ambil ke dalam penulisan karya ilmiah kita. Ya, bahkan akan menaikkan harga diri kita jika kita menulis atau menyertakan sumber kita, karena di situ kita bisa dilihat betapa luasnya wawasan kita dan sumber bacaan kita banyak. Ya, ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Fatur Rahman M.Hum. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab kepada para rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau dipertanyakan? Saya buka untuk minimal 2 pertanyaan saja, ya. Berhubung Bapak punya waktu agenda lain setelah ini, jadi saya batasi hanya 2 pertanyaan saja. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan mengenai pemaparan materi. Silakan, ya. Jangan lupa disebutkan namanya. Silakan.
Ya, baik. Sepertinya untuk saat ini belum ada tanggapan ya, belum ada pertanyaan yang akan disampaikan dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin di sesi kedua kita bisa lebih banyak berdiskusi, lebih banyak bertanya, karena di sesi 2 nanti juga kita akan membahas tentang teknisi, yang lebih ke teknik ya, lebih ke teknik untuk pelajar publikasi ilmiah ini. Ya, ya. Untuk perlu saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk tidak lupa mengisi absennya. Kami sudah sertakan link absen ada di dalam form chat ya. Iya. Baik, sebelum mengakhiri sesi ini, kami meminta waktu dan kesediaannya kepada Bapak Prof. Fatur Rahman untuk kembali berfoto bersama Bapak dengan kita semua yang telah hadir bergabung dalam acara webinar ini. Ya, seperti sebelumnya kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya. Kembali ya, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, saya akan menghitung dari 1 sampai 3, semua dalam posisi yang terbaik ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih juga Ibu. Iya Bapak. Ya, oh senang sekali ya Bapak, sehat-sehat Pak, sudah bisa bergabung dalam acara webinar kita. Iya, mungkin Bapak bisa melanjutkan agenda selanjutnya ya Bapak ya. Kita akhiri sampai di sini ya sesi pertama kita pada kesempatan ini Pak. Ya, saya saya sedang WA apalagi Zoom di tempat. Oh, iya, Bapak dengan segala kesibukannya ya. Iya. Ya, sekali sebelum mengakhiri, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Fatur Rahman atas kesempatannya, atas waktunya, dan atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ilmu, dan memetik hikmah dari semua dari paparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak. Ya, semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya ya Pak. Sehat selalu dan salam mesra juga dari kami semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton dan segenap staf Universitas Muhammadiyah Buton. Salam dari Buton, Pak. Ya, Kaman, terima kasih kepada penitia. Terima kasih. Baik, untuk mahasiswa sekalian, untuk sesi pertama kita akhiri sampai di sini dulu. Saya ingatkan kembali ya, kita akan masuk nanti di sesi kedua pada pukul 13 pada pukul 13.00, tetapi kami akan sharing link registrasinya pada pukul 12.30. Jadi setengah jam sebelumnya kita sudah share lagi untuk link invitation-nya. Ya, jadi tetap stay tune di laptop atau handphone-nya masing-masing. Setelah sesi ini kita ada sesi istirahat ya selama
Ya, kita ada sesi soma dulu. Jadi untuk sesi berikutnya semua saya harapkan kehadirannya dan partisipasinya kembali. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acak.